Saya gadis, orang muda. Saya sudah bersuami ya. Suaminya satu doang. Saya sudah dua. Alhamdulillah sekarang sudah menempuh pendidikan TK. Yang satunya lagi 3 tahun. Jadi masih bocil-bocil kecil ya. Masih sibuk-sibuknya ya. Gak sibuk sih. Kita semua sibuk semua. Gak ada yang gak sibuk ya kan Bapak Ibu. Udah ini perkenalan yang belajar kita langsung ke inti. Tapi sebelum kita belajar, saya punya ice breaking. Bapak Ibu suka ice breaking? Suka. Suka es-nya atau breakingnya? Jangan dikira nanti mau dibagi es cendol. Nah, saya nggak punya es ya, tapi ini maksudnya untuk memecah kebekuan. Es breaking kali ini kita nggak pakai sound aja, jadi pakai lagu manual ya. Bapak Ibu tahu lagu Watermelon? Tahu. Sekarang kita ganti liriknya ya. Liriknya seperti 1, 2, 3, 4 dan 5 kakinya ditekuk, tangannya dipinggang, bergoyang 6, 7, 8, 9, 10 yuk kita melompat tepuk tangan. Sudah bisa? Mau nyobain dulu? Ya. Nah, coba ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 dan 5 kakinya ditekuk, tangannya dipinggang, bergoyang 6, 7, 8, 9, 10 yuk kita melompat tepuk tangan. Apa lagunya sekarang pakai gerakan? Yuk, mau izin berdiri Bapak Ibu. Saya mentok boleh bergerak-gerak boleh. Ya, yuk. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 dan 5 kakinya ditekuk, tangannya dipinggang, bergoyang 6, 7, 8, 9, 10 yuk kita melompat tepuk tangan. Nanti bisa dipilih ya sedikitnya Bapak Ibu. Kita masih ada stok es. Satu dulu. Ini dipindah ke sini. Bisa kan? Mejanya di mana? Oh ya Pak, baik. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya nggak langsung ke materi yang berat-berat, tapi saya akan memulai dari diri. Maksudnya mulai dari diri ini juga selalu diterapkan di pendidikan guru penggerak ya. Sebelum masuk ke materi atau modul, biasanya ada pertanyaan pemantik. Kan di kurikulum Merdeka juga ada. Maka saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah apa yang ibu bapak pikirkan ketika mendengar istilah guru penggerak atau pendidikan guru penggerak? Ini atau aja deh, pendidikan guru penggerak. Boleh satu kata, boleh satu frasa, atau satu kalimat. Silakan gunakan sticky note yang tadi 1 lembar saja, cukup 1 lembar. Tidak perlu diberi nama. Tidak perlu diberi nama. Boleh satu kata, boleh satu frasa, atau satu kalimat. Satu paragraf juga boleh kalau cukup ya. Masya Allah.
Aku mau yang paling tinggi. Makanya lo kalau tulisannya. Guru yang menggerakkan apa? Betul. Mau nantri. Kenapa sih gede-gede banget ini? Yang mana sih? Musimnya lagi ini oke, yang dengar suara saya satu kali. Yang dengar suara saya bilang yes. Saya akan mencoba merangkum ya jawaban Bapak itu. Ada yang menjawab tidak paham. Ada yang menjawab senang. Ada yang menjawab menggerakkan. Guru penggerak istimewa, kreatif, aktif. Berbagi ilmu sulit. Nah, saya ini akan memilih pertanyaan yang menurut saya menarik ya. Oke. Yang menjawab tidak paham. Iya, aku tidak paham. Tapi kalau menjawab atau belum pernah dengar istilah baru kali ini dengar. Siapa yang jawab? Nanti saya kasih nama. Nggak apa-apa. Tidak saya hukum. Iya lagi gitu. Serius ini siapa yang ngomong? Beneran nggak ada? Nggak ada. Mereka sekali takut ya sama saya. Baru. Udah saya ganti dulu deh. Saya geser dulu. Saya tidak paham nanti dia Ini mirip-mirip sih, mirip-mirip. Kalau tadi kan tidak paham. Ada yang ngomong sulit. Kalau sulit nih siapa? Aku beneran ini siapa yang sulit? Saya. Oh iya. Sebutkan nama, kemudian kenapa saya mengeluarkan siapa? Nama saya, nama kemudian dari PPI jadi satu kebenaran. Saya tulis itu karena kebenaran kemarin itu saya juga mencoba mengikuti usaha. Oh coba. Aku tahu jujur. Tapi di situ tuh ditentukan karakter kan, pasannya. Sedangkan saya itu untuk bukan mengarang ya, saya menulis menuangkan pikiran ke dalam tulisan itu masih perlu belajar supaya dengan kata-kata yang
yang membantu saya bisa memahami gitu loh. Kan mungkin saya belum pernah keterangan untuk mereka belum ada. Oke, terima kasih sudah jujur ya. Ya, kita beri tepuk apa ya? Siapa panggilannya? Mutia. Iya, Bu Mutia. Kita beri tepuk amazing aja ya. Amazing. Wow. Jadi ibu nggak salah loh hadir di sini. Nanti saya kasih tipsnya untuk bisa menjawab esai. Oke? Oke. Jadi ibu sudah hadir di forum yang tepat. Sebenarnya tadi juga kalau nggak paham, ayo kita mulai bersama-sama. Ikut begitu. Tapi tidak ada yang mengaku, tapi baiklah. Saya akan lanjut ke statement yang menarik menurut saya. Oh iya, ini bagus-bagus semua. Ini saya mau yang tulisannya paling bagus nih. Kayaknya paling nulis ijazah ya kayaknya. Tulisannya bagus, guru penggerak, pemimpin pembelajaran, mendorong murid untuk tumbuh dan berkembang. Wah ini mah udah expert, nggak perlu saya kasih materi guru penggerak. Siapa sih? Pastinya ya. Siapa nulis? Masya Allah, cantik wajahnya ya. Iya. Ini luar biasa. Nama ibu, nama, asal dan kenapa akhirnya mengeluarkan statement itu? Apa udah pernah? Nama saya Nita Pramudita, biasa dipanggil Nita dari PT FDS Departemen. Kenapa saya berstatement seperti itu? Karena menurut saya guru penggerak berarti saya menggerakkan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mendorong siswanya supaya lebih kita beri tepuk apa ya? Apa ya mau tadi keren? Ini tepuk apa mbak? Tepuk keren. Wow. Oh wow sama aja. Keren. Oke kita kasih yang berbeda ya. Bapak ibu kalau posisi Superman mau terbang gimana? Iya. Kita kasih dari tepuk Superman bus. Tadadadada. Nah yang kenal bus harus ada efek-efek anginnya gitu. Beri tepuk Superman bus untuk Budi ya. Karena sangat powerful sekali ya kalimatnya itu powerful. Memimpin pembelajaran dan berkembang anak saya udah tahu gitu. Jadi kita akan masuk ke eksplorasi konsep. Nah, kita baru masuk ke konsep. Kenapa saya tadi nanya? Karena saya ingin tahu nih, sebenarnya di kelas ini sudah sejauh mana paham tentang guru penggerak itu. Mungkin ada yang nggak paham, nggak apa-apa, saya juga nggak menyalahkan. Ada yang menganggap itu sulit, berarti ayo kita pecahkan di mana kesulitannya. Ada yang sudah paham, oh karena mungkin memang sudah baca nih, atau sudah pernah mencoba di pendidikan guru penggerak. Oke, sebelum masuk lebih jauh ke materi itu, saya mau nanya, yang sudah pernah daftar, yang sudah pernah intip-intip esainya, kemudian SIM PKB-nya, kira-kira berapa orang di sini? Boleh angkat tangan. Bu Mutia, Bu siapa lagi tadi? Bu siapa namanya? Bu siapa ya? Saya nitip nggak lansia. Ayah tapi nggak boleh. Boleh nanti jadi penasehat utama. Bu mana? Siapa Saya lagi? nitip hanya udah lansia ya udah. Baru 3 orang? Udah sejauh mana tadi Bu Mutia udah sampai? Kemarin itu baru mengikuti yang tahap 1. Angkatan berapa? Angkatan 9. Ibu Titi ikut di angkatan berapa Bu? Kalau nggak salah 9 tadi baru kemarin ya. Aku lupa, itu kan baru Oke, sekarang kita pengen tahu dulu nih, kenalan dulu ya. Apa sih pengertian guru penggerak? Guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid
serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk panjang ya, panjang banget. Oke, sekarang kalau panjang kita petani dulu nih. Petani, kita petakan. Ada berapa kata kunci dalam kalimat pengertian guru penggerak? Yuk, dari kalian yang pertama. Pemimpin apa? Pemimpin pelajaran. Satu kata kunci. Yang kedua? Sebagai transportasi Coba, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada yang kalimat inti, enggak inti. Kita ambil intinya aja. Aktif dalam implementasi profil pelajar Pancasila. Oh, enggak langsung ke situ. Dari kata. Oke, berarti kata kunci yang pertama tadi apa? Berpusat kepada murid. Yang keempat, teladan dan agen transformasi pendidikan. Yang terakhir, profil pelajar Pancasila. Itu 5 kata kunci ini. Pemimpin pembelajar, listrik, aktif, proaktif. Ketiga, berpusat pada murid. Empat, teladan dan agen transformasi pendidikan. Itu deh intinya. Pasti dia holistik, aktif dan proaktif. Harapannya juga jadi teladan dan jadi transformasi pendidikan. Untuk apa? Tujuannya untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat elemen profil pelajar Pancasila apa aja? beriman dan bertakwa. Ini lo udah hafal kalau gue penggerak ya kan? Diam dulu. Oke, ada tahu lagunya? Tahu. Saya nggak catat di sini karena biasanya udah pada hafal. Saya kasih contoh ya. Takwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada berapa elemen Bapak Ibu? Yang jawab 7 angkat tangan. Yang jawab 5 angkat tangan. Yang jawab 6 angkat tangan. Oh, nggak ada. Jadi nggak tahu jumlahnya. Coba kita hitung. 1 apa? Terus yang kedua? Berkebenaran global. Oke, jadi banyak yang salah. Banyak yang salah kaprah. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu satu elemen. Tidak dipisah. Mana harapannya begini, ketika seseorang sudah beriman dan bertakwa, pasti punya akhlak yang mulia. Jangan sampai hanya beriman tapi nggak berakhlak, punya akhlak tapi nggak beriman. Bukan? Jadi satu kesatuan ya Bapak Ibu, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu satu elemen. Yang kedua, berpendidikan. Yang ketiga, gotong royong, mandiri. Terus kreatif dan berakhlak. Jadi ada 6. Jadi jangan dipisah ya. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia itu satu elemen. Kita tidak akan membahas itu, mungkin nanti akan dengan pemateri lainnya ya tentang kurikulum merdeka. Kita lanjut pendidikan guru penggerak. Kalau guru penggerak itu adalah objeknya, maka pendidikan guru penggerak adalah sistemnya. Seperti ibu nih, kita di sekolah objeknya siapa? Siswa. Sistemnya guru, sekolah. Cara pendidikannya ya sama di pendidikan guru penggerak ini, yang ingin diolah, yang ingin dibangun, yang ingin dibentuk karakternya itu guru penggerak. Di sekolah siswa. Tapi kalau di pendidikan guru penggerak, yang ingin dibangun, yang ingin dibentuk itu guru.
Nah, program ini pengen seperti apa sih? Sistemnya itu pengen seperti apa? Ingin mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi. Bisa nggak kalau cuma refleksi doang, tapi nggak berbagi, tapi nggak berkolaborasi? Nah, karena harapannya si guru penggerak ini nantinya itu akan menjalin kerjasama dengan pihak lain, tidak hanya guru misalnya, tapi bisa kepala sekolah, bisa perangkat desa, wali murid, semuanya gitu. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Mungkin ada kenalan nggak yang guru penggerak tapi galak, guru penggerak tapi kasar, guru penggerak tapi punya kasus kriminal gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Harapannya itu, harapannya kita kalau sudah terlibat di pendidikan guru penggerak atau sudah menjadi guru penggerak akan memiliki moral, kematangan emosi dan spiritual. Jadi insya Allah nih guru-guru penggerak tuh pasti rajin sholatnya, di kelas tuh sabar, menyenangkan, ramah, juga enak jadi teman ngobrol buat sesama rekan guru yang lain, jadi bisa diskusi. Kemudian yang ketiga, merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan serta mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Jangan sampai bukan, nanti itu diajarkan bagaimana caranya merencanakan pembelajaran, melaksanakan, merefleksikan sampai mengevaluasi. Saya tanya dulu nih, jawab dengan jujur ya Bapak Ibu. Selama merencanakan pembelajaran, Bapak Ibu buat atau enggak? APP. Buat sendiri apa download? Atau bayar orang? Iya. Atau beli? Biasanya kan gitu ya. Harapannya nanti guru penggerak itu ya bikin sendiri lah, gimana ya maksudnya. Nggak kayak tang satu aja yang bikin, tapi bisa menginspirasi untuk kegiatan saya. Oke, kalau menjalankan mah udah pasti menjalankan ya. Nah, ini poin merefleksikan. Bapak Ibu kalau di sekolah merefleksikan pembelajaran nggak? Kadang-kadang. Refleksi pembelajaran itu bentuknya seperti apa biasanya? Menilai pembelajaran. Penilai itu masuk evaluasi apa refleksi? Masuk evaluasi. Kita mengajar Menyimpulkan. Apalagi kalau refleksi itu selain menyimpulkan. Menilai diri sendiri, boleh apa lagi? Tanggung jawab. Tanya jawab itu evaluasi atau refleksi? Evaluasi. Kalau refleksi itu biasanya menanyakan perasaan. Gimana perasaannya setelah dapat pembelajaran hari ini? Oh, tercerahkan. Atau misalnya menyangkut pautan dengan materi yang sudah lalu. Oh, tahu nggak Bu? Tadi hari ini saya diajari tentang sila Pancasila kemarin itu. Ya jadi bercerita. Ini bisa jadi bercerita, itu juga jadi bentuk refleksi. Jadi refleksi itu tidak melulu harus sesuatu yang berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan, tapi maksudnya pengalaman, perasaan gitu. Bu, hari itu saya tuh nggak suka banget pelajaran ini karena itu marah-marah dari awal sampai akhir. Boleh refleksi kayak gitu? Boleh. Gunanya apa refleksi? Untuk guru, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki metode pembelajaran, untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan datang. Oh mungkin Bu tahu nggak, saya tuh bosan banget dan selama ibu ngajar tuh nggak pernah ngajak saya keluar kelas kayaknya. Berarti kan kita jadi berpikir, oh anak ini ngasih masukan untuk saya bisa agar mengajar di luar kelas. Itu bisa jadi ya, refleksi itu tidak melulu harus kognitif, tapi bisa perasaan, pengalaman. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menunjukkan sesuatu. Nah harapannya setelah dia mampu jadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dia mampu memimpin siswanya di kelas ya, memberikan teladan. Kemudian mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Saya mau nanya, jujur lagi ya Bapak Ibu, kapan terakhir Bapak Ibu melihat visi-misi sekolah? Atau masih ingat nggak visi-misi sekolah?
Padahal dipajang. Berarti PR ya habis ini nanti dibaca. Ya paling boleh dipahami ya. Kenapa visi misi sekolah itu penting? Karena gimana kita mau sevisi sama sekolah, kalau misalnya kita tuh nggak tahu, kalau kita ngajar hanya masuk kelas, buka buku cetak halaman 17, mencetak satu dari mana? Apakah itu merangkum sebuah visi sekolah? Tidak. Padahal kan visi di sekolah bisa membentuk peserta didik yang berkarakter, religius, berprestasi. Nah iya, berarti kita tuh harus menyiapkan diri kita loh sebelum ngajar itu. Harus sesuai dengan visi misi sekolah dulu. Jadi kita juga berdoa, ya Allah, semoga anak saya ketika keluar dari kelas ini tuh membawa ilmu yang bermanfaat, nggak ketam sedikit satu, misalnya apa. Jadi kita seirama antara visi pribadi dan visi sekolah. Nggak usah misi lah, misi ya. Misi kan misinya panjang-panjang tuh. Aku tadi kemana-mana lah. Kenapa kan? Ini visi. Nah, sekarang kita harus tahu nih, sebenarnya kenapa sih pemerintah itu pengen ada penggerak sebanyak-banyaknya ini. Salah satunya penggeraknya. Inti dari segala inti bergerak itu biar menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya. Kalau misalnya pengajar praktek ataupun penggerak di Kabupaten Seru, berarti sasaran utama ya di Kabupaten Seru. Kalau sampai dia naik tingkat atau naik kelas, dia punya pengaruh di tingkat nasional, itu lebih bagus. Tapi setidaknya dia punya pengaruh dulu di daerah masing-masing. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Nah, mau nggak mau nih kalau sudah jadi guru, pasti dia berkolaborasi dengan rekan guru di sekolahnya kan. Kemudian di wilayahnya, dia tergabung di KKD. Dia ikut jadi narasumber di KKD. Itu kan juga memberikan kebermanfaatan ya di komunitas belajar. Kemudian menjadi pengajar praktik dan rekan guru lain terkait perkembangan pembelajaran di sekolah. Misalnya di pembelajaran secara luring dan daring, guru kelas ini mendapatkan ilmu tentang misalnya metode belajar kreatif, misalnya tentang pendekatan positif disiplin. Nah itu mau nggak mau harus menularkan atau mengimbaskan ke guru yang ada di sekolah. Dia tahu. Kalau tadi di kelas 11 menceritakan bahwa ada anak yang mungkin ada beberapa guru yang masih menerapkan punishment atau hukuman kepada peserta didiknya. Kalau misalnya dia terlambat atau ngelakuin tugas, saya nanya nih bapak ibu, guru masih suka ngasih hukuman nggak ke siswa? Masih nggak? Bagus, berarti memang di kurang itu nanti akan mempelajari yang namanya positif disiplin melalui pendekatan segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu bukan belajar hukuman, tapi belajar tentang konsekuensi. Misalnya kalau anak telat, kira-kira boleh nggak kita orang telat tapi suruh lari lapangan 10 hari? Nggak boleh. Karena nggak ada hubungannya sama keterlambatan. Bukannya makin telat, nah dia sebel sama kita, ya kan? Sebel apa jahat sih? Aku udah tahu kan tambah nggak belajar. Ya kan? Berarti konsekuensi yang seharusnya dipelajari oleh anak ketika dia terlambat. Kita mempahamkan bahwa ada konsekuensi terlambat itu apa? Tinggal pelajaran, apalagi? Kalau terlambat itu ya, jadi kebiasaan nanti nggak disiplin. Berarti yang kita pahamkan harus seperti apa? Kita komitmen kan? Kita coba ya nak, besok coba. Ditanya dulu runtutannya yang ya, runtutan dari dia bangun jam berapa? Jam 7:15 Bu. Ya, berarti runtutannya diatur ulang. PHP itu disetting dulu, di flash dulu dari awal. Oh ternyata biar kamu tidak telat, kamu harus bangun subuh. Kan sholat subuh dulu, jadi jam 5 sudah bangun.
sholat subuh, habis sholat subuh jangan tidur lagi, kayak gitu ya. Sampai hal sedetail itu dan lalu minta tolong. Gak apa-apa, sabar aja dicoba. Mungkin Bu saya telat lagi, gak apa-apa. Dicoba lagi karena namanya pendidikan, makanya anak SD itu 6 tahun. Karena memang sebegitu harus sabarnya kita mendampingi dari kelas 1 sampai kelas 2. Jadi harapannya ada perubahan nih. Nggak berhasil di kelas 1, siapa tahu berhasil di kelas 2. Nggak berhasil di kelas 2, siapa tahu berhasil di kelas 3. Begitu seterusnya. Sama kayak anak-anak nggak bisa baca di kelas 1, dia sabar. Siapa tahu berhasilnya di kelas 2. Siapa tahu berhasilnya di kelas 4. Nggak apa-apa kan? Karena Allah kan menciptakan anak itu dengan karakter yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Jadi ada pengalaman guru kelas yang saya dampingi itu anak dari kelas 1, 2 nggak bisa baca. Gurunya galak banget, temennya maksudnya. Gurunya itu galak banget sampai dia tuh nggak nyaman ke sekolah. Tapi ternyata dia menjadi mutiara yang bersinar saat kelas 4. Dia bisa baca, dia matematikanya hebat, ininya. Nah itu berarti kita tuh hanya perlu kesabaran yang lebih, ya kan, untuk menunggu si anak ini tuh bisa dapat bintangnya, bisa jadi berlian bersinarnya itu di kapan? Pun sama ke anak-anak kita di rumah Bapak Ibu. Mungkin kita jadi guru yang gimana aktif segala macam, anak kita mungkin tuh udah kasihnya susah sampai rumah. Gak apa-apa, sabar, karena apa ya, tingkat pencapaian anak kan beda-beda. Ya Bapak Ibu lebih paham ya maksudnya untuk hal-hal seperti ini. Tapi ada beberapa yang mungkin nggak ngerti itu, tapi dia terlanjur galak duluan, udah terlanjur gemes duluan. Sabar aja semua ada Bapak Ibu. Sabar ya. Oke, kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid ya tadi ya sudah saya jelaskan. Harus sabar. Kemudian membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas. Jadi nanti ini Bapak Ibu itu akan membuat sebuah aksi nyata. Aksi nyatanya itu bisa berkolaborasi dengan guru, dengan pihak dari luar sekolah juga boleh. Nah mau nggak mau kan Bapak Ibu berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah itu makanya harus ada ruang kolaborasi. Jangan diskusinya diskusi gibah, ngomongin orang tapi nggak ada solusinya, ya kan? Dosanya dapat, produktif enggak ya? Jadi jangan ya. Saya yakin lah di sini nggak ada yang katanya diskusi kelompok. Saya hanya menceritakan fenomena-fenomena yang ada di sekitar saya. Kalau saya berdiskusi kelompok, fenomena sama aja ya. Oke, yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong reading. Ini berkaca pada tadi visi dan misi harus diingat. Mohon izin saya kecepatan nggak ini menjelaskannya. Saya khawatir kecepatan karena biasa ngomong tak. Oke, yang pasti sasaran calon guru penggerak. Guru penggerak ini bisa dari guru TK, SD, SMP, SMA, ini salah satu kelebihan itu Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin ngobrolnya, berdiskusinya sama guru-guru SD aja. Nanti ketika terlibat di guru penggerak, pertemanan, jejaring pertemanan akan muncul. Ada kenalan guru TK, ada yang dari SLB, ada yang dari SMA, dan itu akan menambah khasanah keilmuan dan wawasan kita. Oh ternyata kalau ngajak SMA tuh kayak gitu. Oh ternyata kalau pendekatan di SLB itu seperti itu. Akan ada banyak hal-hal yang menakjubkan dengan berkenalan dari lintas jenjang. Kemudian persyaratannya apa? Nggak harus ASN ya Bapak Ibu, jadi non ASN juga boleh. Kemudian yang penting dia juga punya data berbeda. Ada yang belum punya LPTK di sini? Semua berpunya ya. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D2. Jadi mohon izin kalau yang masih SPG atau D3, kemungkinan nggak bisa ikut ya. Kemudian memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Ada yang di sini baru 2 tahun aja? 3 tahun? Udah 5 tahun semua ya? Dan memiliki sifat mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Ada yang usianya lebih dari 50
Kayak masih 35 loh. Kita lagi ini dulu daftar. Bisa jadi pengajar praktik, Pak. Pengajar praktik boleh. Bisa ya? Jadi di pendidikan guru keras itu kalau dari bawah itu ada calon guru keras, CDP. Nanti di atasnya ada pengajar praktik. Pengajar praktik itu pendampingnya. Dan ada fasilitator. Pengajar praktik ini akan mendampingi pembelajaran guru keras secara luring atau di pendampingan ada di itu dalam lokal kalian. Jadi belajarnya tatap muka seperti itu. Tapi kalau fasilitator hanya mendampingi saat pembelajaran luring di LMS. Dan biasanya fasilitator itu bukan dari Lampung kalau kita dari Lampung, pasti lintas. Nah, dia nggak akan ketemu, dia nggak boleh ketemu juga, dia nggak boleh mengumpulkan satu tempat itu karena pembelajarannya hanya basis. Begitu juga asesor. Asesor tidak ada yang dari Lampung, pasti lintas daerah. Waktu saya yang asesor itu orang Sulawesi. Sulawesi sama mana? Sama Makassar kalau nggak salah. Ini benar-benar akan objektif sekali ya. Nggak ada istilah kayak kamu anaknya siapa, kamu siapanya siapa, aku kenal kamu, kamu kenal aku ya. Jadi kalau di pendidikan guru keras itu benar-benar objektif. Di atasnya pengajar praktik dan fasilitator ada namanya instruktur. Instruktur ini juga biasanya orang yang sudah pengalamannya lebih luas daripada pengajar praktiknya. Dan dia biasanya yang musuh modul. Yang musuh modul berkembang. Itu urutannya. Jadi Bapak kalau misalnya udah siap berkembang, boleh pada saat tapi pengajar praktik. Oke. Tadi ya sudah saya jelaskan pembelajaran pribadi. Kalau saya mendampingi di angkatan 4, ada perbedaan durasi pembelajaran di angkatan 1 sampai 4 dan 5 sampai seterusnya. Kalau di 1 sampai 4 itu durasinya 9 bulan. Ini pakai ini nggak apa-apa kan ya? Udah nggak ada murid kan? Kalau tadi kan khawatirnya mengganggu ya. Ya Bu, saya Bu. Karena kayaknya effort banget Pak. Pak ikut aja kali. Coba. Agak ini juga teriak-teriak. Coba Bu. Pakai mic tadi bisa nggak? Coba Bu, coba Bu. Dan apa? Saya itu film ya, Iya bisa. Oh, lalu. Cek satu. Apa mau? Ya. Tes. Segini cukup ya? Cukup ya. Biar saya agak hemat energi. Scoring ya? Ada sisa nggak HPS-nya?
Satu lagi, Pak. Iya, kurang 1 soalnya. Dua lagi. Kurang 2 ya. Pak Iwan boleh minta tolong ya, Pak? Oke. Tapi ya. Oke. Oke. Empat di mana? Oke. Nah, jadi untuk Bu Mutiara udah tahu ya, kalau misalnya mengikuti seleksi itu kan ada beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama, Bapak Ibu itu mengisi esai dulu. Mengisi esai. Nanti kalau sudah validasi, verifikasi, penilaian berkas, itu nanti akan ada pengumuman tahap 1. Pengumuman tahap 1 untuk mengikuti seleksi simulasi mengajar. Bapak yang belum? Setelah itu kalau di angkatan 1 sampai 4 itu tahapannya cuma 2. Habis seleksi administrasi esai, itu langsung simulasi mengajar dan wawancara. Jadi digabung. Tapi kalau untuk angkatan 7, 9, dan seterusnya, itu dibagi 3 tahap. Tahap pertama, esai. Kalau lulus, dia nanti simulasi mengajar. Habis simulasi mengajar, wawancaranya dipisah dengan simulasi mengajar. Jadi nggak terpecah, maksudnya nanti mikirin ngajar apa, nanti ditanya apa gitu ya. Nah, saran saya ketika mau menjawab esai, copy paste dulu pertanyaannya. Pertanyaan dari SIM PKB itu di copy, kemudian dipaste di Word. Setelah itu baru kita merangkai kata. Jangan langsung di SIM PKB-nya. Kalau di SIM PKB-nya biasa kita save, kita kirim berkasnya, kita lupa. Kemarin ngisi apa ya? Ya enggak? Memutia di copy paste di Word? Di Word ya. Berarti sudah dilakukan ya. Jadi di Word itu kita bisa menghitung. Oh, sudah 500 karakter. Oh, baru 300. Oh, baru 250 ya. Ini kayaknya udah agak capek ya. Kita breaking dulu. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu silakan tepuk 1 kali dan bilang yes. Oke, tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Yes. Kalau saya bilang tepuk 2, oke, sambil tepuk 2 kali. Tepuk 2. Oke. Tepuk 2. Oke. Kalau saya bilang tepuk 3, itu semangat sambil tepuk 3 kali. Tepuk 3, semangat. Oke. Tepuk 4, pasti bisa. Tepuk 4, pasti bisa. Nah, ada yang konsentrasi. Kalau saya pasti bisa. Ini karena nanti akan ada latihan jawab ya. Terus yang terakhir, tepuk 5 itu Indonesia. Prok 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 ya, bisa ya. Oke. Tepuk 4, pasti bisa. Tepuk 5, Indonesia. Oh ya. Tepuk 2. Oke ya. Oke. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, ini langkah-langkahnya. Kalau sudah pasti tahu ya, kita cukup klik aja, ketik aja di Google, bisa sih guru penggerak, itu pasti muncul. Atau lewat SIM PKB, nanti SIM PKB itu kan pilihannya ada banyak. Belajar berbagi, guru berbagi dan belajar, sekolah penggerak. Nah, nanti kita pilih yang guru penggerak. Gak usah difoto nggak apa-apa Ibu, nanti saya share semua yang saya tampilkan di slide ini ya. Nah, nanti japri aja. Nanti saya kasih nomor saya. Oke. Nah, kalau tadi ada yang bilang tidak paham atau sulit, ini tahapan mengisi esai. Ini versi saya ya. Mungkin kalau pemateri lain akan memiliki saran yang lain, tapi ini dari beberapa pengalaman ketika saya mengisi esai. Dan pengalaman ini, metode ini saya dapatkan ketika saya pelatihan intensif Indonesia Mengajar. Saya mendapatkan metode ini. Metode pengisian esai menggunakan metode STAR. Metode apa Bapak Ibu? STAR. S-nya itu situation atau situasi.
Kemudian T, T-nya task. Task itu apa artinya? Tugas atau peran. Kemudian A, action. Apa itu action? Aksi nyata atau tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang R-nya result, bukan result ya bacanya. Result. Result apa result? Result itu hasil atau dampak. Start artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Nah, ini semua ngomong mulai. Kalau saya kasih huruf T di belakang R, itu mulai. Tapi kalau start itu bintang. Kalau mau jadi bintang di calon guru penggerak, pakai metode ini saat mengisi esai. Ya, ingat-ingat metode apa? S-nya apa? T-nya apa? A-nya apa? R-nya apa? Udah pintar semua. Saya pulang aja. Oke, saya kasih contoh. Jadi fungsinya saya bagikan HVS ini. Nanti saya bacakan pertanyaan yang ada di slide. Bapak Ibu silakan mengisi ya. Mengisi di lembar jawaban itu. Itu udahan gitu? Oke. Pertanyaan pertama. Gak usah ditulis soalnya, pakai kata kunci saja. Kata kunci yang pertama yaitu motivasi. Apa Bapak Ibu? Motivasi. Pertanyaan lengkapnya ada di atas, ada di depan. Jadi Bapak Ibu gak usah menulis soalnya, langsung saja tulis jawabannya menggunakan metode STAR tadi. Pertanyaannya, apa motivasi Anda mengikuti seleksi guru penggerak? Itu pertanyaan yang pertama, dijawab dulu yang itu. Motivasinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu sudah, saya udah mau pensiun, ngapain nanya-nanya itu ya? Pertanyaannya saya ganti untuk yang mau tidak mendaftar. Motivasi menjadi guru. Apa motivasi menjadi guru? Pasti kita punya motivasi dong. Iyalah, setiap hidup kita pasti punya motivasi. Coba direnungkan kembali, apa motivasinya? Misalnya, ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, boleh? Boleh. Ingin menjadi bagian transformasi pendidikan di Indonesia. Boleh? Boleh. Ya, sebutkan motivasinya dulu. Motivasi. Nah, saya kasih bocoran nih. Motivasi itu tidak melulu tentang diri kita pribadi. Bisa manfaatnya untuk orang lain, bisa untuk sekolah, manfaatnya apa, untuk lingkungan yang lebih luas apa. Kalau tadi kan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu berarti lingkungan yang lebih luas atau diri sendiri? Lebih luas. Kalau untuk diri sendiri apa motivasinya? Saya ingin meningkatkan. Boleh mengaplikasikan ilmu yang didapat, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme saya sebagai guru. Boleh. Menjadi guru yang kolaboratif bersama dengan rekan kerja yang lain. Boleh. Boleh dijelaskan situasinya. Misalnya, motivasi saya mengikuti guru penggerak adalah ingin menjadi pribadi yang tidak henti-hentinya belajar, kayak gitu. Situasinya adalah kemarin saya baru saja mengikuti kegiatan KKG SD yang di dalamnya saya mendapatkan materi tentang guru penggerak. Nah, misalnya kayak gitu. Pemateri menyampaikan bahwa guru penggerak adalah aksinya saya adalah meskipun saya baru pertama kali mencoba mengisi esai, tapi saya sudah berani melakukan begini. Hasilnya apa? Nah, gitu. Jadi dijelaskan situasinya, tugas dan peran Bapak Ibu, kemudian hasilnya apa. Boleh seperti itu. Atau senyamannya Bapak Ibu mau menjelaskan motivasinya. Motivasi diri sendiri, orang lain, sekolah, lingkungan yang lebih luas.
Sudah Bapak Ibu? Belum ya, masih berpikir ya? Berarti enggak ada. Kalau nggak ada, maksudnya buat juga kalau ada nanti. Ini udah asik. Bagi yang sudah selesai, mungkin bisa ditambahkan. Dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Misalnya, motivasinya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau bisa mencerdaskan anak bangsa, berarti kita juga harus cerdas kan? Cara bisa kita jadi cerdas dengan apa? Belajar. Tidak berhenti belajar. Misalnya, dengan membaca literasi secara mandiri melalui media cetak maupun elektronik. Mengikuti pelatihan secara luring maupun daring, mengikuti webinar. Seminggu yang lalu saya baru mengikuti pelatihan tentang apa dijelaskan gitu. Ya. Jadi motivasi tidak hanya sebatas kata-kata, tapi harus diwujudkan dengan upaya dan tindakan. Upayanya apa nih untuk mewujudkan itu? Ya. Ini baru pertanyaan 1 loh Bapak Ibu. Nanti ada sekitar 5 pertanyaan. Ada kesulitan untuk memahami pertanyaan ini? Enggak ya? Bisa ya dipahami ya? Oke. Satu, dua, tiga. Hatiku, 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 hati kita satu. Kau sahabat yang ada saatku. Kau sahabat yang hadir saat ku sedih. Kau sahabat yang selalu ada padaku. Kaulah sahabatku. Kami lagi Bu. Belum ada. Satu, dua, tiga. Hatiku, 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 hatiku. Hatiku, 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 hatiku. Hatiku, 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 hatiku. Sudah dibaca. Kau sahabat yang ada saat